Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia dengan NIM C0D024041. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari harga pokok penjualan dan beban operasional serta laporan rekonsiliasi fiskal. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep harga pokok penjualan. Untuk definisi komersialnya, yaitu HPP mencakup seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang yang siap dijual dalam suatu periode. Rumusnya, HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Untuk aspek perpajakannya, menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh, penilaian persediaan untuk HPP hanya diperbolehkan menggunakan dua metode secara taat asas demi konsistensi laporan, yaitu yang pertama metode FIFO atau first in first out, dan yang kedua metode rata-rata atau average. Selanjutnya yaitu materi tentang pengakuan persediaan dan fiskal. Untuk metode evaluasi persediaan, penggunaan metode FIFO atau average mempengaruhi besarnya laba bruto. Fiskal melarang metode LIFO atau last in first out karena cenderung mengecilkan laba saat inflasi, yang berakibat pada penurunan penerimaan pajak. Untuk ketentuan taat asas, wajib pajak tidak diperkenankan mengubah metode penilaian persediaan tanpa persetujuan dari DJP. Baiklah, kita masuk ke biaya yang dapat dikurangkan. Pada biaya deductible expense terdapat prinsip 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara, di mana mendapatkan yaitu biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk menciptakan atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Lalu ada menagih, yaitu biaya yang berkaitan dengan upaya penagihan piutang atau pendapatan yang telah diakui oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu memelihara, merupakan pengeluaran untuk menjaga eksistensi perusahaan dan aset agar tetap produktif menghasilkan pendapatan. Sekarang kita masuk ke biaya non-deductible. Yang pertama yaitu pembagian laba, dividen atau pembagian sisa hasil usaha dalam bentuk apapun. Yang kedua, kepentingan pribadi seperti biaya untuk pribadi pemegang saham atau orang yang menjadi tanggungannya. Lalu ada sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan sanksi di bidang perpajakan. Lalu ada pajak penghasilan, yaitu PPh itu sendiri yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Selanjutnya ada dana cadangan, yaitu pembentukan cadangan umum kecuali untuk industri perbankan atau asuransi tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada gaji pengurus, yaitu gaji yang dibayarkan kepada anggota firma atau persekutuan yang modalnya tidak terbagi saham. Nah, sekarang kita masuk ke proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial berdasarkan PSAK untuk mendapatkan laba fiskal atau penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Laporan ini diperlukan karena adanya perbedaan pengakuan, pendapatan, dan biaya antara standar akuntansi dan aturan pemerintah, di mana laba komersial positif atau negatif, koreksi fiskal sama dengan laba fiskal. Selanjutnya ada beda tetap dan beda waktu, di mana beda tetap atau permanen adalah perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya yang bersifat permanen. Jika tidak diakui sekarang, selamanya tidak diakui. Contohnya, biaya jamuan tanpa daftar nominatif, penghasilan dividen atau non-objek. Yang kedua yaitu beda waktu atau temporer, yaitu perbedaan pengakuan yang bersifat sementara, hanya berbeda pada alokasi waktu pelaporan antar periode. Contohnya perbedaan metode penyusutan antara komersial 8 tahun versus fiskal 4 tahun. Sekarang kita masuk ke tarif dan fasilitas PPh badan.
di mana untuk kondisi wajib pajak badan umum tarif PPh-nya itu 22%, untuk wajib pajak badan go publik minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu 19% dengan pengurangan 3%. Untuk UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar itu kena tarif 0,5%. Selanjutnya ada bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar di pasal 31E dengan tarif 11%, dengan DPP 50% dari tarif umum. Selanjutnya bagian peredaran bruto di atas 4,8 miliar terkena tarif sebesar 22%. Tarif pajak UMKM, wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Jadi intinya kepatuhan adalah kunci. Penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal yang akurat menjauhkan perusahaan dari risiko sanksi denda dan meningkatkan kredibilitas di mata Direktorat Jenderal Pajak. Baiklah teman-teman, sepertinya itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.